Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Depan Adiwe. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Di konten kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengoreksi peta laut dengan menggunakan Berita Pelaut Indonesia atau Notice to Marine yang disingkat BPI. Oke rekan-rekan, setelah menerima peta yang dipesan, maka kita perlu teliti apakah peta tersebut baik atau tidak. Artinya, apakah memenuhi persyaratan sebuah peta laut yang baik atau tidak. Apakah berisi keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh seorang navigator, dan apakah sudah dikoreksi dengan BPI yang terakhir. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengoreksi peta laut dengan menggunakan Berita Pelaut Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang Berita Pelaut Indonesia atau Notice to Marine. Di Indonesia dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut. Di Inggris dikeluarkan oleh British Admiralty Hydrographic Office, dan di Amerika oleh United States Navy Hydrographic Office. Berita Pelaut Indonesia dan NTM ini adalah berita-berita dalam seminggu yang kemudian diterbitkan per minggu dan diberi nomor menurut minggunya dalam setahun, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 52. Isi dari Berita Pelaut Indonesia antara lain yaitu perubahan dan tambahan-tambahan yang ada sangkut pautnya dengan peta-peta laut dan buku-buku publikasi navigasi lainnya. Jadi, seyogyanya BPI maupun NTM menyiarkan perubahan-perubahan, koreksi-koreksi, tambahan-tambahan yang ada sangkut pautnya dengan keamanan navigasi di laut. Tujuan BPI dan NTM diterbitkan agar peta-peta laut, buku-buku kepanduan bahari, daftar suar, daftar isyarat radio, dan buku-buku publikasi navigasi lainnya selalu up to date. Isi dari Berita Pelaut Indonesia yaitu ada beberapa bagian. Bagian pertama mengenai penjelasan umum daftar publikasi. Bagian kedua Berita Pelaut Indonesia BPI. Bagian ketiga berita pendahuluan P dan sementara S. Bagian keempat perubahan pada publikasi lainnya. Bagian kelima informasi lainnya dan laporan hidrografi. Pada bagian 1 berisi tentang penjelasan umum petunjuk informasi BPI. Ya, bisa kita lihat sendiri. Oke, bagian 1 penjelasan umum daftar perubahan. Masih bagian 1 penjelasan umum daftar publikasi. Masih dalam bagian 1 penjelasan umum daftar publikasi, peta baru, edisi baru, dan penghapusan. Oke, di bagian 2 yaitu Berita Pelaut Indonesia. Nah, di bagian 2 ini yang kita harus koreksi di peta laut. Oke, masih bagian 2 tentang Berita Pelaut Indonesia, berisi tentang informasi-informasi yaitu baik itu kerangka kapal maupun perubahan suar. Masih bagian 2 yaitu tentang Berita Pelaut Indonesia mengenai koordinat daerah terbatas. Masih bagian 3 berita pendahuluan P dan sementara S.
Oke. Masih bagian 3, berita pendahuluan P dan sementara S. Masih juga bagian 3, berita pendahuluan P dan sementara S. Pada bagian 5 yaitu tentang informasi lainnya dan laporan hidrografi mengenai pencegahan pencemaran laut. Masih bagian 5, informasi lainnya dan laporan hidrografi. Nah, yang berikut formatnya. Bila ada temuan-temuan kita di laut, melihat benda-benda atau kerangka kapal yang terbaru, bisa dilaporkan. Pada bagian 5, informasi lainnya dan laporan hidrografi. Di sini berbunyi tentang instruksi. Ya. Oke, demikian yang disampaikan mengenai penjelasan Berita Pelaut Indonesia atau BPI. Selanjutnya kita akan mengoreksi peta lautnya dengan menggunakan Berita Pelaut Indonesia. Oke rekan-rekan, bagaimana kita mengoreksi peta laut dengan menggunakan Berita Pelaut Indonesia keluaran terbaru. Oke, di sini pada bagian 2 tertera, kita ambil aja yang di sini ya, Laut Jawa bagian utara dan pantai selatan Kalimantan Barat, pulau-pulau Laurot. Di sini sisip, di sini ada kerangka kapal pada posisi 4 derajat 41 menit 52.476 detik selatan, 115 derajat 13 menit 39,228 detik timur. Peta yang terkait yaitu peta 515, 150, 36, 1A, 361, 111, 121. Nah rekan-rekan, di peta yang di depan saya ini adalah peta 150. Peta 150 berarti di peta 150 ini ada koreksi peta Berita Pelaut Indonesia. Oke, kalau gitu langsung saja kita koreksi petanya ya. Untuk posisi kerangka kapal ini berada posisi di 4 derajat 30, berarti 40 ada di sini ya. Kita lanjut, kita tarik untuk posisi dengan menggunakan Mister Jajar. Oke. Tuh. 40,5 kita tarik posisinya. Oke, ini posisi lintang. Sekarang kita tarik posisi bujur, kita tarik bujurnya. Nah oke, ini 115 13 menit 39 detik. Oke, perpotongan antara lintang dan bujur adalah titik posisi kerangka kapal. Oke, berarti ini posisi kapal, posisi kerangka kapalnya ya kawan-kawan. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam correction card ya. Ini peta nomor BPI nomor 39, tanggal terimanya
tanggal terimanya kemarin 30 September 2022. Tanggal koreksi, correction date, dikoreksi tanggal 3 bulan 2 2023. Lama sekali ya. Nomor peta yang dikoreksi Indonesia 150 dan para mualim dan atau second. Tanda tangan nakoda dan mengetahui nakoda tersebut ya juga ya. Oke, rekan-rekan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.